Selamat datang kembali di seri Quality Management. Sekarang kita bahas klausul 5.3 tentang Organization Roles, Responsibility, dan Authorities. Persyaratan klausul ini sederhananya adalah bahwa kita perlu menetapkan tanggung jawab dan wewenang di dalam organisasi. Walaupun bentuk penetapannya itu tidak ada standar bakunya. Jadi bisa berupa dokumen job description, atau surat penunjukan, prosedur, standar, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Yang paling penting adalah setiap tanggung jawab dan wewenang ini harus dikomunikasikan kepada personil-personil terkait. Nah, di sini ada tanggung jawab dan wewenang yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh organisasi ini sesuai dengan persyaratan ISO 9001 maupun IATF 16949. Nah, tanggung jawab ini bisa diberikan kepada personil yang berperan sebagai internal auditor di dalam organisasi. Dan tentu saja penunjukan internal auditor ini juga harus melalui proses kualifikasi yang sesuai. Yang kedua adalah tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa setiap proses menghasilkan output yang diinginkan. Nah, untuk tanggung jawab ini bisa diberikan kepada masing-masing kepala departemen. Jadi setiap kepala departemen ini bertanggung jawab untuk memastikan setiap KPI ataupun target yang terkait dengan departemennya itu tercapai. Yang ketiga, tanggung jawab dan wewenang untuk melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan juga peluang untuk improvement kepada top management. Nah, biasanya pelaporan kinerja sistem manajemen mutu ini dilakukan ketika rapat tinjauan manajemen. Tetapi kita bisa menunjuk personil untuk menjadi koordinator dalam proses pelaporannya. Lalu yang keempat adalah mempromosikan customer focus. Nah, tanggung jawab ini biasanya diberikan kepada personel yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan customer dan memastikan bahwa setiap isu yang berhubungan dengan customer itu tertangani dengan baik. Yang terakhir adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa integritas dari sistem manajemen mutu ini tetap terjaga ketika adanya perubahan atau terjadi perubahan. Nah, ini biasanya menjadi tanggung jawab personil yang menjadi koordinator dalam implementasi sistem manajemen mutu di suatu perusahaan. Nah, pada ISO 9001 versi 2008, tanggung jawab dan wewenang tadi adalah milik manajemen representatif atau MR. Tapi di versi 2015, fungsi MR ini ditiadakan. Tapi tanggung jawabnya tetap ada dan diberikan kepada fungsi-fungsi lain yang relevan. Lalu, ada persyaratan tambahan untuk klausul IATF, di mana harus ada penetapan tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa persyaratan customer terpenuhi. Tanggung jawab ini biasanya diberikan kepada bagian quality. Selain itu, ada beberapa tanggung jawab dan wewenang lain yang juga harus ditetapkan. Yang pertama, terkait pemilihan spesial karakteristik. Ini bisa kita berikan kepada design group ataupun tim EPQP. Lalu yang kedua adalah penetapan quality objectives dan training-training yang dibutuhkan untuk mencapai objektif. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari kepala departemen masing-masing. Lalu, terkait corrective dan preventive action juga menjadi tanggung jawab kepala departemen masing-masing, tapi dengan koordinasi dengan bagian quality. Lalu, tanggung jawab terkait product dan development biasanya menjadi tanggung jawab dari bagian engineering ataupun bagian new product development. Nah, bagian production control itu diberikan tanggung jawab terkait dengan capacity analysis dan juga logistic information. Dan yang terakhir, tanggung jawab bagian sales adalah untuk terkait customer scorecard dan juga customer portal. Nah, semua penetapan tanggung jawab dan wewenang tadi harus dibuatkan sebagai sebuah dokumen tertulis. Kembali lagi, tidak ada standar baku, bisa berupa job description, surat penunjukan, prosedur, standar, ataupun yang lain. Jadi bebas. Nah, kemudian masih di persyaratan IATF, tapi yang ini tidak harus ada dokumentasinya. Nah, di sini top manajemen diharuskan untuk memastikan bahwa personil yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian produk itu memiliki wewenang untuk menstop pengiriman atau menghentikan proses produksi ketika terjadi problem quality. Lalu juga memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap tindakan perbaikan ini mendapatkan informasi dengan segera ketika terjadi produk NG, sehingga produk NG ini tidak terkirim ke customer dan juga bisa segera dipisahkan.
Dan yang terakhir, harus dipastikan bahwa setiap ship ada personil yang bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian produk. Atau sederhananya, di setiap ship harus ada member quality yang bertugas. Nah, jadi itu saja persyaratan 5.3 untuk klausul ISO 9001 dan IATF 16949. Kita akan bahas klausul lainnya di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.